Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Minarto, peserta Latsar CPNS golongan 3 dari Kemnaker tahun 2021. Kali ini saya akan menjelaskan learning journal tentang manajemen ASN dan World of Government. Kita bahas yang pertama tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat dua jenis pegawai ASN. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut P3K. Lantas, apa kedudukan ASN? Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ada 3 tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Tugas yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaan ASN, terdapat konsep sistem merit. Apa itu sistem merit dan apa urgensi penerapannya dalam manajemen ASN? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ada 2 manfaat sistem merit dalam manajemen ASN. Yang pertama bagi organisasi, yaitu untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua bagi ASN, yaitu untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua adalah World of Government. World of Government atau WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa diperlukannya World of Government? Yang pertama karena dorongan publik untuk kinerja good government, yang kedua karena keberagaman, yang ketiga karena ego sentral atau siloisasi, dan yang keempat karena perkembangan teknologi dan informasi. Bagaimana cara melaksanakan World of Government? Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, koordinasi. Dan yang keenam, sinergitas. Tantangan dalam praktek penerapan WOG yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian learning journal hari ini yang saya sampaikan. Sampai jumpa dalam learning journal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.